kita akan mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rutinitas kita yang sempat berhenti, di setiap malam Ahadnya insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin. Untuk tema pada beberapa pekan yang lalu kita mengkaji tentang fikih ibadah, tentang salat, dan kita telah sampai pada pembahasan waktu-waktu salat. Namun karena dengan kehadirannya Al-Ustaz Muhammad Rizal dan beliau ingin menghandle bagian fikihnya, maka untuk di malam Ahadnya kita alihkan bukan membahas tentang fikih, tapi membahas tentang akidah wa tauhid, tentang akidah, kekuatan akidah dan tauhid. Karena dua perkara ini perkara yang penting, masalah akidah dan masalah fikih. Ini dua perkara yang penting. Ketika kita berbicara tentang masalah akidah, maka ini berasal dari hati, urusan i'tiqad, keyakinan kita. Adapun untuk masalah fikih, maka apa-apa yang berhubungan dengan ittiba, kita mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya tidak pernah terlepas, duanya saling berhubungan. Biasanya mereka yang mahir di dalam akidah namun jahil, tidak mengerti tentang fikih Islam, biasanya gampang sekali mengkafirkan. Sebaliknya, mereka yang hanya paham tentang masalah fikih namun meninggalkan akidah, biasanya mereka tergelincir. Dan tidak sedikit di antara para imam-imam pada qarn Rabiul Khamis, pada abad pertengahan, abad 5 dan 6, mereka tergelincir pada beberapa bab di dalam masalah akidah, padahal memang mereka adalah orang-orang yang fuqaha, artinya orang yang ahli di dalam masalah fikih. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka insyaallah pada pertemuan di setiap malam Ahadnya kita alihkan bukan lagi membahas fikih ibadah yang sebagaimana biasanya kita, dan kemarin kita telah masuk pada fikih ibadah salat. Dan waktu-waktu salatnya insyaallah untuk pertemuan setiap malam Ahadnya kita ganti menjadi pembahasan tentang akidah, mengambil dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Untuk Ridwan dibagikan ummahatnya. Sudah? Masih ada lagi kalau ada yang belum dapat itu. Yang besar untuk yang besar, Pak. Yang besar untuk yang besar. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kitab ini berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Ini diantara apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Al-Qasimi tentang judulnya.
Kita bicara tentang judul terlebih dahulu, Pak. Judul buku ini banyak menjadi perselisihan. Di antaranya ada yang menyebutnya Ats-Tsalatsatu al-Usul. Ada yang menyebutkan al-Usul ats-Tsalatsah. Ada yang menyebut al-Usul ats-Tsalatsah wa adillatuha. Ini berkaitan tentang manuskrip, tentang nuskhah terdahulu ketika Syekh masih hidup. Apakah yang aslinya itu ats-tsalatsatul usul, atau biasa kita bilang usul yang tiga yang usul, tiga pokok penting, atau al-usul as-salasah. Maka Syekh Muhammad Al-Qasimi, cetakan yang ada di hadapan antum ini adalah cetakan yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Al-Qasimi di Madinah Al-Munawwarah di dalam kitabnya Mutun Talibul Ilmi. Mutun Talibul Ilmi ini kitab yang tersusun di dalamnya kutip-kutip, kitab besar, di dalamnya ada buku-buku kecil karangan para ulama-ulama besar. Maka kitab ini tersusun atas dasar Syekh Muhammad Al-Qasimi dan mengatakan judul dari kitab ini adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. 3 pokok penting beserta dalil-dalilnya. Pokok apa maksudnya? Al-usul fil i'tiqad. Usul di dalam masalah i'tiqad, keyakinan seorang muslim terhadap agamanya. Pengarang dari kitab ini kita sudah mengenal semua, bahkan ketika kita dengan tegas membahas kitab ini, maka tidak sedikit mereka pembenci dakwah sunnah ini langsung melabeli itu, lihat. Jadi kitab ini sudah menjadi label seolah-olah yang mempelajari kitab ini adalah salafi. Padahal apa yang dihimpun di dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah yang berisikan tentang qala Allah dan qala Rasul. Beliau hanya menghimpun apa firman Allah dan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti antum akan dapat di dalam kitab ini beliau tidak pernah lepas dari dalil. Apa yang disampaikan hanyalah apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlepas dari itu. Adapun sedikit-sedikit pembahasan yang lainnya, maka beliau isinya hanyalah berdoa kepada para pembaca dari kitab yang beliau tulis ini, semoga dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kitab ini nanti kita akan pelajari. Kita bisa mengetahui bersama akhlak seorang ulama, adab dari seorang ulama. Maka pentingnya membaca kitab ini. Di antaranya para ulama menukilkan tentang nasab beliau. Maka nasab beliau tidak ada ikhtilaf di antara kalangan ulama karena beliau hidup pada tahun 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Beliau lahir 1115 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Masih dekat, baru mungkin sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu, masih belum terlalu jauh. Maka nasab beliau adalah Syekh, namanya adalah Muhammad, bapaknya namanya Abdul Wahhab, kakeknya bernama Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir di kota Unaizah. Unaizah ini dekat dengan Riyadh. Unaizah, dari kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi hari ini, ke Unaizah kurang lebih sekitar 70 km. 70 km sini Jayapura berapa, Pak? 42. Kalau gitu masih lagi. Arzo, Hol, Jayapura Genyem itu 70 km. Maka sekitar itu, dari kota ibu kota Arab Saudi hari ini Riyadh ke kota Unaizah, tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kurang lebih 70 km. Kami pernah main ke sana ketika kami masih menjadi mahasiswa, dan di setiap tahunnya di dalam muasasah Syekh Utsaimin
selalu mengadakan pembahasan kitab-kitab ini di kota Unaiza. Nama beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Ketika kitab ini pernah menjadi dogma, yang sangat ditakuti oleh masyarakat, maka beberapa ustadz pernah mengaburkan kitab ini. Ketika ingin mengajarkan kitab ini, diterjemahkanlah artinya. Jadi tidak ditulis judulnya Usul Salasah, tapi ditulis dengan pokok-pokok yang 3 di dalam masalah keyakinan. Dan pengarangnya dituliskan Syekh Muhammad At-Tamimi, tidak ditulis Abdul Wahhab bapaknya. Kenapa? Karena ketika ini menjadi dogma yang menakuti di antara masyarakat, label yang melekat adalah Wahabi. Padahal Wahabi ini adalah ke bapaknya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang penuntut ilmu yang rajin, banyak guru-guru beliau. Di antara gurunya beliau adalah bapaknya sendiri, yaitu Abdul Wahhab. Bapaknya beliau adalah seorang ulama fikih di dalam madhab Hambali, dan termasuk yang ingin menghalangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bapaknya sendiri. Bukan karena benci dengan dakwah sunnah, tapi takut anaknya akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang kamu sampaikan ini cukup berbahaya karena menyelisihi adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Ketika itu di kerajaan Arab Saudi, ketika itu Arab Saudi belum berbentuk menjadi kerajaan. Arab Saudi belum menjadi kerajaan. Di Jazirah Arab, di negeri Hijaz ini, kesyirikan begitu banyak terjadi. Kita melihat pada zaman sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri, kuburan Baqi', ada yang pernah umrah Pak ya? Kuburan Baqi' itu dahulu penuh dengan bangunan-bangunan. Bahkan makam dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dibangun megah oleh orang-orang di sekitar Makkah ketika itu. Kemudian di sekitaran Ka'bah itu banyak sekali bejana-bejana yang dikatakan ini bejana yang dahulu dipakai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat minumnya, bahkan gelas yang dipakai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum. Dan memang itu betul barang-barangnya. Namun hari ini mana barangnya semua? Masih ada, tapi disimpan di dalam Ka'bah, digantung di langit-langit Ka'bah. Nanti kalau sampean bisa lihat di YouTube bagaimana sih isinya dalamnya Ka'bah, sudah ada di YouTube. Dan diperhatikan, silakan diperhatikan di atas langit-langitnya Ka'bah, menggantung di dalam Ka'bah itu ada semacam teko gelas, itu yang dipakai dahulu oleh baginda Muhammad SAW untuk minum. Di zaman sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai mendakwahkan tauhid ini, bejana-bejana ini dijadikan wasilah kesyirikan. Mereka meminta kepada bejana-bejana ini bertabarruk yang tidak sesuai dengan syariat. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahkan tauhid ini, mensucikan keyakinan ini, maka bapaknya khawatir nanti anaknya akan dikucilkan oleh masyarakat. Dan tidak sedikit seorang ulama yang ketika masa hidupnya meninggal bahkan dalam keadaan, saya bilang bagaimana? Dikucilkan. Tidak ada yang berziarah, tidak ada yang takziah. Dan itu tidak sedikit, banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Syekhul Islam Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Malik, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika meninggalnya beliau di Qahirah, Mesir, tidak ada yang bertakziah. Karena
fitnah yang menimpa ulama-ulama tersebut. Namun namanya kemudian dikenang sepeninggal beliau. Maka di antara adab dalam berdakwah bukan mengejar popularitas, bukan mengejar ayo yang penting jamaahnya banyak, tidak. Bagaimana keikhlasan para ulama-ulama ini di dalam menyampaikan sehingga setelah berabad-abad berlalu namanya masih terkenang. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki julukan, di antara julukannya adalah Syekhul Islam. Ketika disebutkan dalam kitab-kitab qala Syekhul Islam, maka biasanya merujuk kepada dua orang, entah itu Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah. Hanya dua ulama ini yang memiliki julukan Syekhul Islam. Hanya dua ini. Maka ketika di kitab-kitab para ulama tidak menyebutkan namanya, cuma qala Syekhul Islam, maka itu hanya merujuk kepada dua orang, entah itu Ibnu Taimiyah ataupun itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau juga memiliki julukan, dan ini yang tidak dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Mujaddid. Julukan beliau Al-Mujaddid. Apa artinya Al-Mujaddid? Al-Mujaddid artinya apa? Pembaharu. Bahasa Indonesia pembaharu ya, pembaharuan, karena beliau membuat pembaharuan di tengah-tengah kaum muslimin yang ketika itu i'tiqadnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Adakah ulama yang sependapat dengan beliau? Banyak. Di antaranya bapaknya beliau rahimahullahu taala pun sama dengan putranya Syekh Muhammad At-Tamimi ini. Sama mengatakan bahwasanya harusnya yang seperti ini dan seperti ini, namun enggan, tidak berani menyampaikan terang-terangan, karena ketika itu mereka yang mendakwahkan menolak tawasul, menolak tabarruk syirik yang seperti ini. Tabarruk ada yang sesuai syar'i, ada yang tidak sesuai syar'i. Seperti itu juga tawasul, ada yang sesuai syar'i dan tidak sesuai syar'i. Ketika para ulama yang menolak tabaruk syirki seperti ini, yang mengandung kesyirikan seperti ini, mereka biasanya dibunuh. Bisa dibaca di dalam biografi para ulama-ulama terdahulu beberapa tahun sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana begitu banyak ulama yang ingin mendakwahkan kemurnian akidah ini, mereka dibenci dengan masyarakat, bahkan ada yang terbunuh, dan itu tidak sedikit. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mendakwahkan ini, maka beliau sudah paham konsekuensi yang akan diterima. Dan terjadilah ketika beliau lahir di Unaizah, besar di Unaizah, berdakwah di Unaizah, mendakwahkan tauhid ini, beliau diusir. Beliau berhijrah hingga akhirnya sampai di kota Dir'iyah, dan beliau meninggal di kota Dir'iyah di dalam pengasingan beliau rahimahullah ta'ala. Di tahun 1206 Hijriah beliau meninggal di kota Dir'iyah. Pertanyaannya, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, meninggal pada tahun 1206 Hijriyah, lahir di kota Unaizah dan meninggal di kota Dir'iyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang begitu luas. Nanti antum akan dapati dalam kitab ini juga bagaimana isi dari kitab ini banyak sekali mendoakan para pembacanya, mendoakan kebaikan untuk para pembacanya. Dari sini kita bisa melihat akhlaknya para ulama. Antum hari ini ingin mengenal Imam Asy-Syafi'i, maka bacalah tulisannya. Antum ingin mengenal Ibnu Taimiyah itu siapa, maka jangan lihat YouTube, jangan cari tahu melalui biografi-biografi yang dituliskan di YouTube, karena itu perspektif dari pembuat konten. Ketika ingin mengenal suatu ulama, maka bacalah kitab-kitab tulisannya,
maka antum akan dapati bahkan dari segi akhlak, adab, antum akan dapati di dalam tulisan beliau. Di antaranya para ulama ada yang terbiasa di dalam ketika ingin membahas suatu masalah, apapun itu, akidah, tauhid, fikih, dan apapun itu, beliau memulai dengan doa. Dan ini adalah di antara akhlaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap ingin menulis suatu pembahasan, beliau berdoa, "I'lam rahimakallah," semoga Allah merahmatimu dengan rahmat yang luas. "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi," semoga Allah membimbingmu senantiasa di dalam jalan yang lurus. Doa-doa beliau ditujukan kepada para pembacanya. Sedikit tentang biografi beliau dan sekilas tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab ini sering dikaji oleh para ulama, para asatidzah di Indonesia juga sering membahas ini. Namun jangan pernah menyepelekan kitab ini, karena di antara kitab-kitab yang paling banyak disyarah, dijelaskan oleh para ulama adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ada di antara para penuntut ilmu, saya sudah membahas kitab ini dengan ustadz ini, ya sudah selesai sekali saja. Antum tahu Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah mengarang syarah tentang kitab Usul Salasah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengarang kitab syarah penjelasan tentang kitab ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengarang syarah tentang penjelasan kitab ini. Hampir semua ulama besar, antum bisa cek, sebutkan ulamanya. Syekh Muhammad Al-Khamis hari ini yang masih hidup beliau, Syekh Shalih Fauzan beliau yang masih hidup sekarang, masih di kota Riyadh. Ulama-ulama besar hampir semua mengarang buku penjelasan tentang usul salasah. Bahkan dikatakan ketika Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu taala di tahun 89 Masehi, 1989 Masehi, beberapa tahun sebelum beliau meninggal, pernah datang ke negeri Nigeria. Di sana beliau mukim selama 3 bulan, dan 3 bulan beliau menghatamkan dengan muridnya 30 kali kitab Usul Salasah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah taala. 30 kali menghatamkan kitab Usul Salasah. Maka ketika ada penuntut ilmu, Usul Salasah sudah saya pernah kaji Ustaz, antum akan dapati faidah yang berbeda dari setiap ulama ketika membahas ini. Antum akan bahas syarah penjelasan kitab ini, versinya Syekh Shalih Al-Utsaimin akan berbeda dengan apa yang disyarah dijelaskan oleh Syekh Abdullah ibn Baz. Dan semua ulama memiliki penjelasannya masing-masing. Maka kadang penuntut ilmu seperti itu, merasa sudah ya sudah. Padahal banyak sekali ulama menghatamkan kitab yang sama bahkan sampai ratusan kali. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama. Silakan dibuka kitabnya, halaman 43. Kenapa halamannya 43? Karena tadi saya bilang ini saya ambil fotokopinya dari kitab Mutun Thalibul Ilmi, syarah karyanya Syekh Muhammad Al-Qasimi. Di dalamnya tersusun kitab-kitab, kutip-kutip, buku-buku kecil, di antaranya adalah Usul Ats-Tsalatsah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim bukan tambahan. Memang di kitab aslinya, di manuskrip aslinya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau menuliskan di awal kitabnya Bismillah? Pertama, alasannya adalah iqtidaan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di setiap risalah, di setiap surat, di setiap tulisan yang dituliskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan bismillah. Contohnya,
suratnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada raja Herakl Azimir Rum, kepada siapa lagi? Rajanya Habasyah. Kepada setiap raja beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada beberapa riwayat Bismillah min Muhammadin ila Azimir Rum Herakl. Beliau selalu memulai dengan Bismillah. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi ini mencontoh iqtidaan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sini adalah contoh yang baik. Maka di antara adab kita ketika ingin bertanya, menchat saudara kita, memulai dengan Bismillah. Ini berharap mencontoh dari apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah hadis bercerita tentang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, derajatnya sahih muttafaq alaih, beliau bersabda, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Maksudnya adalah hilang rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara adab kita ketika ingin memulai chat, apalagi ingin bertanya kepada guru, kepada ustadz, kepada seorang yang penting, kepada yang memiliki kepentingan, maka dimulai dengan Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Afwan, ana ingin bertanya. Ini diantara adab, dan ini adalah sunnah yang baik. Ini dua alasan beliau menulis kitabnya dimulai dengan Bismillah. Yang pertama adalah iqtidaan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari rahmat Allah. Artinya beliau berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab beliau yang kecil ini. I'lam, beliau memulai i'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Beliau memulai kitabnya dengan i'lam, ketahuilah. Aslul katanya adalah ilmun, berilmulah, ketahuilah. Ini merujuk kepada apa yang dimulai di dalam syariat ini, haruslah bermulai dengan ilmu sebelum berbuat dan beramal. Rahimakallah, lanjut, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Siapa? Para pembaca. Jangan bayangkan, Pak, beliau tidak kenal kita, beliau tidak kenal kita, namun beliau mendoakan kebaikan kepada kita. Sekarang saya tanya, adakah kita pernah berdoa menyelipkan nama beliau di dalam doa kita? Ini akhlak seorang ulama, dan ini yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum meninggal dunia. Beliau berdoa kepada Allah untuk meringankan sakaratul maut yang dialami umatnya. Silahkan dibebankan sakaratul maut kepadaku, kata baginda kepada malaikat maut, diringankan sakaratul maut untuk umatnya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Karena ulama adalah warathatul anbiya, mereka adalah para pewaris nabi. Maka dengan dibunuhnya karakter ulama, maka dibunuhlah warisan para nabi. Maka
ketika ada yang ngaku dai, ustadz, doktor atau apapun itu, tapi lisannya licin sekali menghina para ulama, sependapat ataupun tidak sependapat di dalam beberapa masalah, maka orang ini zindiq. Dia memiliki kebencian terhadap pewaris para nabi. Walaupun dalam beberapa hal mungkin kita tidak sepakat dengan beberapa ustadz atau beberapa alim ulama atau beberapa ini, namun tidak dengan alasan itu kita menjatuhkan kehormatan ulama, bahkan menjatuhkan kehormatan sesama muslim yang bukan ulama itu tidak boleh, apalagi kehormatan ulama. Beliau mendoakan para pembacanya walaupun tidak kenal kita. Semoga Allah merahmatimu wahai para pembaca. Annahu, sesungguhnya Allah, yajibu alaina, huwanya di sini kembali kepada dhamir hu, kembali kepada Allah. Annahu, bahwasanya Allah, yajibu, mewajibkan, alaina, kepada kita, ta'allumu arba'i masaila, mempelajari, ta'allumu, mempelajari, arba'i, 4 masaila, masalah-masalah penting. Beliau menukilkan Allah yang memerintahkannya, bukan tanpa dalil. Nanti beliau di akhir akan menyebutkan dalilnya. Dalilnya apa? Tentang Allah memerintahkan kita untuk mempelajari 4 perkara penting. Yang pertama, al-ula, perkara yang pertama yang wajib kita pelajari, al-ilmu, hendaklah engkau berilmu. Wahua, maksudnya ilmu di sini adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah, mengenal Allah. Mungkinkah kita menyembah kepada sesuatu yang tidak kita kenal? Maka biasanya ibadah itu kurang khusyuk. Oke. Kita sering rasakan ya, karena kita tidak begitu kenal dengan Allah. Maka sholat itu rasanya hampa. Bahkan pada sebagian orang sholat itu malah menjadi beban. Kenapa? Karena tidak mengenal siapa penciptanya. Maka yang pertama adalah mengenal Allah. Ilmu ini maksudnya adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. Mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal ma'rifah, mengenal, mengetahui dinil Islam, agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maksudnya bil adillah ini adalah bil adillatil Quran was sunnah, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa mengenal hari ini dengan istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau di dalam ibadah mungkin tak kenal maka tak khusyuk. Kemudian kalau di dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kenal maka tidak ittiba. Sulitnya seseorang ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak kenal. Seandainya seseorang betul-betul mengenal siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diikuti setiap jejaknya. Dan ini dilakukan oleh salah satu sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, anak putra dari sahabat yang besar, yaitu Umar ibn Khattab. Abdullah namanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah bahkan ketika pulang dari Masjid Nabawi mengikuti jejak yang dilewati Nabi. Beliau mengatakan, dahulu Nabi pernah melalui jalan ini sepulang sholat subuh. Dan itu diikuti oleh Abdullah ibn Umar. Karena apa? Karena dia kenal siapa nabinya. Karena dia kenal maka dia cinta.
karena dia cinta maka dia akan ikuti apapun yang diperintahkan oleh nabinya, bahkan hanya sekedar tempat jalannya. Kalau Abdullah bin Umar melalui jalan yang lain boleh tidak? Boleh. Namun karena ingin iqtida, mencontoh dari Nabi, bahkan tempat ini dulu Nabi pulang sholat subuh lihat sini, saya pernah melihat, maka diikutilah. Bahkan ada pohon yang menghalanginya, Nabi melalui pohon itu lewat kanan atau kiri, itu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Sampai bapaknya di masa kekhilafan Umar bin Khattab jengkel dengan apa bahasanya, sikap terlalu berlebihannya Abdullah bin Umar ini. Pohon yang tadi dibilang ditebang oleh bapaknya sendiri. Kenapa? Atas istihad Umar bin Khattab, jangan sampai nanti umat setelah kamu akan mengambil berkah dari pohon ini. Maka ditebanglah pohon tersebut untuk menghindari kesyirikan pada zaman-zaman yang akan datang. Radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai para sahabat semuanya. Maka dengan mengenal Nabi ini kita pasti akan cinta, dan yang terpenting itu bukan mengaku cinta. Oke. Gampang mengklaim diri saya cinta Nabi, itu gampang. Yang paling penting adalah apakah Nabi cinta terhadap kita. Gampang kita mengaku saya cinta Allah, gampang. Tapi yang paling sulit adalah apakah Allah juga cinta kepada kita. Dan itu yang paling penting. Yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah dan Rasulnya adalah pengakuan cinta Allah dan Rasulnya, bukan pengakuan cinta kita semata. Ats-tsaniyatu, yang kedua, kembali kepada laptop, kepada buku. Ats-tsaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan bihi, dengannya. Maksudnya hak ini kembali kepada dhamir, hak ini kembali kepada al-ilmu, ya. Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Ini bantahan kepada Yahudi, di mana mereka berilmu tanpa beramal. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, gimana Ustaz yang apa? Domba yang bawa buku-buku. Kamathalil himari yahmilu asfara, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Allah mensifati orang Yahudi ini seperti keledai. Keledai, nggih Pak. Keledai ya. Keledai yang di punggungnya membawa buku-buku. Bermanfaatkah tidak buku-buku ini Pak untuk keledainya? Tidak. Memiliki ilmu tanpa mengamalkannya, kata Allah, seperti orang Yahudi. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi seperti mereka mengenal putra-putrinya sendiri. Kita kenal putra-putri kita sendiri Pak ya. Bahkan bau kentutnya pun tahu, ini kentutnya Ridwan ini. Sampai hafal ya Mas ya, insya Allah ya. Beda kentut anak yang ini dan itu. Itu saking kenalnya kita terhadap putra kita. Dan ini yang dilakukan Yahudi. Mereka betul-betul mengetahui Nabi, betul-betul mengetahui kebenaran ini, sebagaimana mereka mengenal putra-putranya. Tapi dengan pengenalan itu pun mereka tidak beriman karena enggan beramal. Maka ketika ilmu tanpa amalan, ini layaknya Yahudi. Maka beliau mengatakan yang kedua setelah berilmu adalah kita beramal. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan ilmu tersebut. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat", sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Bahkan ada salah satu sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya, yang di akhir hayatnya kemudian
menyampaikan sebuah hadis yang tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya karena khawatir dia meninggal dalam keadaan menutup-nutupi ilmu. Hadis tentang apa? Ketika Nabi memanggil sahabat tersebut, saya lupa Abdullah bin Mas'ud atau siapa, ya gulam, wahai anak kecil, panggilan kepada sahabat muda ini, kemari, ingin aku kasih tahu kamu kunci masuk ke dalam surga dan Allah haramkan terhadapmu neraka. Maka disebutkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini Allah akan mengampuni dosa-dosa walaupun itu sebesar bumi dan lautan. Maka sahabat ini mengatakan, tidakkah aku sampaikan hadis ini, ucapanmu ini kepada sahabat yang lainnya? Jangan, kata Nabi. Nanti mereka akan bersantai-santai, enggan untuk beramal. Namun di akhir hayat beliau, sebelum beliau meninggal, beliau sampaikan hadis ini dalam rangka takut kitmanul ilm, takut menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Maka dakwah itu penting. Sebagian orang menyepelekan perkara ad-da'watu ilaihi ini, sehingga mereka mengatakan dengan dalih yang terkenal hari ini, urus saja dirimu sendiri dulu, jangan urus orang lain. Pada beberapa sudut pandang ucapan ini betul, jika itu diucapkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita mengatakan kepada diri kita, introspeksi dirimu sebelum kamu mengintrospeksi orang lain. Ketika itu ucapan dari diri kita dan untuk kita, itu betul. Tapi ketika itu diucapkan oleh mulut kita untuk orang lain, maka ini sudah salah. Dakwah itu penting dan wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun sekedar satu ayat, walaupun paling kecil adalah lingkup keluarga kita. Kita mengetahui cara wudhu yang benar itu seperti ini loh, kumur-kumurnya itu seperti ini loh, istinsyak dan istinsar itu seperti ini loh. Kita ajarkan anak-anak kita, itu paling minimal. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru ala adzafihi. As-sabru, bersabar, ala, di atas, al-adza. Adza apa? Hambatan-hambatan, penghalang, duri di tengah jalan. Hari ini ranjau, ya, ranjau paku di tengah jalan. Ini artinya adza, segala penghalang, penghambat yang bikin sakit hati dan yang lainnya di dalam fihi, di dalam hi ini kembali kepada dakwah, kepada ketiganya, kepada ilmu, kepada amal, dan kepada dakwah. Berilmu, menuntut ilmu, menuntut kesabaran. Sabar nggak Pak? Sabar. Yang lainnya enak-enak malam minggu jalan-jalan, mungkin makan sate dengan keluarga, kita malam minggu harus duduk dengar kajiannya Ustadz Syahid. Sabar nggak Pak? Sabar, pantatnya capek, aduh baru pulang kerja sudah suruh belajar lagi. Maka ini membutuhkan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Beramal di dalam ilmu itu pun membutuhkan kesabaran. Mengamalkan ilmu tetap membutuhkan kesabaran. Berat Pak. Kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah pertolongannya untuk agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Betapa banyak ilmu yang kita ketahui namun hari ini tidak bisa kita amalkan. Banyak enggak Pak? Banyak. Contohnya, sekarang saya tanya, adakah yang rutin puasa sunnah Senin Kamis? Ini ilmu Pak. Kita tinggalkan ilmu ini. Apakah kita sudah amalkan? Tidak. Kenapa?
tidaknya kita menghadirkan Allah di dalam amalan. Ketika kita ingin beramal, beristi'anah terlebih dahulu kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu saya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku di dalam senantiasa mengingatmu, mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepada dirimu. Ini harus dengan kesabaran. Dan di dalam berdakwah jelas, berdakwah ini penuh rintangan dan kita wajib bersabar di dalam dakwah. Dalilnya apa? Tentang 4 perkara ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Di dalam manuskrip yang asli beliau tidak menuliskan bismillahnya, langsung kepada wal 'asr. Di dalam manuskripnya yang asli tidak ada bismillahnya, langsung wal 'asr. Namun ini tidak mengapa. Wal 'asr, demi yang kemarin ikut tafsir saya di Al-Aqsa tentang Al-Asr. Demi, ada 3 pendapat. Demi yang pertama masa, demi umur, demi waktu asar. Oke, 3 pendapat. Yang pertama demi masa. Masa itu apa sih, Pak? Masa seperti ini. Oh, pada masanya Soeharto. Ini masa. Masa itu tidak punya batasannya, tergantung urufnya. Kalau masa presiden itu 4 tahun berdasarkan undang-undang konstitusi. Oke, 4 tahun. Masa ini tidak ada batasannya. Oh, pada masa hidupnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, pada masanya ini masa tidak memiliki jenjangnya. Mungkin kurang lebih sekitar 60 sampai 70 tahun, namun tidak memiliki batasan yang jelas. Ini masa. Adapun umur, maka ini kembali kepada keumuman umurnya manusia pada 70 tahun. Umur dan masa ini dekat. Dan yang ketiga adalah waktu asar. Waktu asar. Kenapa? Karena menunjukkan tentang pentingnya waktu asar. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. Kita jeda sebentar, adzan, kemudian kita lanjutkan, kemudian kita qomat. Baik, ini berkaitan dengan tafsir surah Al-Asr, karena ini bakal panjang. Saya ringkas seringkas-ringkasnya tentang tafsir surah Al-Asr. Demi masa ini memiliki 3 pendapat yang tadi saya sudah sebutkan. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat tentang asar ini adalah masa. Dan ini pendapat jumhur di antara mufassirin. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. Kita pahami satu persatu hurufnya. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, menggunakan alif lam ma'rifah. Artinya ya manusia ini, ya, yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang mati paling terakhir di hari kiamat. Semua manusia, ma'ruf. Lafi, la, lam di sini adalah lamut taukid, lam penekanan. Fi, di dalam, khusrin, kerugian, menggunakan tanwin, artinya penekanan lagi, khusrin. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya, maka arti yang paling tepat adalah sesungguhnya manusia betul-betul benar-benar di dalam kerugian. Inna, ini penekanan, la penekanan, fi penekanan. Artinya semua manusia betul-betul di dalam kerugian. Tidak ada pengecualian. Semuanya, mau yang miskin, kaya, mau dia mulia ataupun tidak
mulia, punya jabatan ataupun tidak, semuanya betul-betul di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kita singkat aja Pak ya untuk tafsir ininya. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu. Ini dalil yang pertama tentang al-ilmu. Tadi kita ingat ya, Syekh menyebutkan 4 masalah penting. Yang pertama masalahnya adalah masalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu, dan mengenal agama Islam ini beserta dalilnya dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amanu ini dalil yang pertama. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, tidak beriman seseorang yang tidak berilmu tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Dari sini para ulama kemudian meringkas usul salasah ini hanya berkaitan tentang 3 pertanyaan saja. Intinya, yaitu intinya tentang 3 pertanyaan saja. Pertanyaan di alam kubur nanti, yaitu man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Ini kesimpulannya dari kitab ini. Dan ini dalil pertama tentang pentingnya berilmu. Pentingnya berilmu. Wa amilus salihat, dan senantiasa mengamalkan kebajikan. Ini dalil kedua tentang beramal yang kita telah bahas di atas sebelumnya. Wa tawasau bil haqq, dan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran. Ini dimasuk di dalam al-amal dan dakwah. Mengamalkan dan mendakwahkan ini masuk di dalam tawasau bil haq, senantiasa berwasiat di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Artinya apa yang disampaikan oleh Syekh tidaklah keluar dari apa yang disebutkan di dalam firman Allah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i pada halaman sebelahnya. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, kita percepat, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Lau, andai saja, ma, tidak, anzalallahu, Allah turunkan. Saya ulangi, lau, kalau saja, ma, tidak, anzalallahu, Allah turunkan, hujjatan, sebuah hujjah, maksudnya Al-Qur'an. Hujjah di sini maksudnya Al-Qur'an, sebagaimana sabda Nabi, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Hujjatan, tidak Allah turunkan Al-Qur'an ala khalqihi, ala, terhadap khalqihi, makhluk-makhluk ciptaannya, illa, kecuali hadhihi surah, cuma surat ini saja, maksudnya surah Al-Asr, lakafathum, maka cukup bagi manusia untuk berpegang kepada surah ini. Apakah maksud perkataan Imam Syafi'i adalah bahwasanya ayat yang lainnya tidak penting, yang penting cuma Al-Asr? Tidak. Maksudnya bukan menyepelekan ayat yang lainnya. Semua ayat memiliki hikmah dan kepentingannya masing-masing. Dan itu adalah seluruhnya adalah Al-Quran, seluruhnya adalah pedoman manusia. Namun maksudnya surah Al-Asr ini mencakup di dalam keseluruhan. Seandainya manusia mau berpegang dengan ini saja, insya Allah lurus, tidak akan menyimpang. Ini maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, babun,
suatu bab. Ini tentang buku. Beliau lagi menukilkan bab kecil di dalam kitab Sahih Bukhari. Antum bisa buka Sahih Bukhari, di antara bab subbab yang ada di dalamnya ada bab tentang al-ilmu, berilmu qabla al-qawli, sebelum beramal, wal amali, dan beramal, sebelum berucap dan sebelum beramal. Bil qabla al-qawli, sebelum berucap, wal amali, dan beramal. Wad dalilu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Allah memulai firman-Nya dengan fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah, memulai dengan ilmu. Annahu, bahwasanya ia Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallahu, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, maka memohonlah engkau ampunan atas dosa-dosa yang engkau perbuat kepada Allah Azza wa Jalla. Fabada'a bil ilmi, fabada'a, maka Allah memulai firman-Nya bil ilmi, dengan ilmu, qabla al qawli, sebelum mengucapkan apa? La ilaha illallah, wal amali, dan beramal. Amalnya mana, Pak? Wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah kepada Allah. Ini diantara amalan-amalan para pendosa adalah beristighfar. Ada seorang ulama mengatakan, jika engkau tidak bisa berlomba dengan orang-orang yang beriman di dalam amalan salihnya, maka berlombalah dengan para maksiat, para pelaku maksiat di dalam istighfarnya. Alhamdulillah, kita selesai pada bagian yang pertama. Insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan kitab usul salasah. Ini perdana. Kembali saya ulangi bahwasanya kajian di setiap malam Ahadnya tidak lagi membahas tentang fiqih al-wajiz, karena sudah di handle dengan Ustadz Rizal, yaitu fikih dari kitab Umdatul Ahkam, beralih kepada kitab As-Siyam, yaitu pembahasan tentang puasa. Adapun di malam Ahadnya insyaallah kita akan rutin membahas tentang akidah dan tauhid dari kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Jika ada kata yang salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.